wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Kalbin Salim dengan NIM B1A1232247. Dalam video ini saya akan membahas topik penting dalam hukum perdagangan, yaitu perjanjian dalam hukum perdagangan internasional. Nah, topik ini sangat relevan karena dalam era globalisasi seperti sekarang, hampir semua negara terlibat dalam hubungan dagang lintas batas negara. Perjanjian perdagangan internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk mengatur hubungan dagang berdasarkan prinsip hukum internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi Indonesia. Dan yang selanjutnya, dasar hukum internasional, Vienna Convention, The Law of Treaties 1969, mengatur tata cara pembuatan, pengesahan, dan pembatalan perjanjian. Dan juga, perjanjian WTO 1995 mencakup GATT dan GATS, TRIPS, dasar perdagangan global. Hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11, Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur jenis prosedur, pengesahan, dan bentuk perjanjian. Perpres No. 71 Tahun 2020 mengatur batas penyampaian perjanjian kepada DPR. Maksimal 90 hari kerja. Dan yang keempat, jenis-jenis perjanjian perdagangan. Berdasarkan jumlah negara, bilateral dua negara contohnya IACPA Indonesia Australia, IJPA Indonesia Jepang, multilateral banyak negara contoh WTO dan RCEP, regional kawasan tertentu contohnya ASEAN Free Trade Area atau AFTA, berdasarkan objek, barang, jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi dan tenaga kerja. Dan yang kelima, tujuan dan manfaat perjanjian perdagangan yaitu untuk negara memperluas pasar ekspor yang pertama, dan yang kedua meningkatkan investasi asing, dan yang ketiga mendorong efisiensi industri domestik, yang keempat menciptakan stabilitas dan prediktabilitas. Nah, kalau untuk dunia usaha, kepastian hukum dalam ekspor dan impor. Yang pertama itu perlindungan terhadap tindakan diskriminatif, tarif lebih rendah, dan prosedur yang lebih mudah. Dan selanjutnya, contoh perjanjian perdagangan internasional status IACPA Indonesia Australia, akses pasar bebas, bea cukai, masuk kerjasama, pendidikan dan industri. Dan selanjutnya contoh perjanjian perdagangan internasional. Yang pertama IACPA Indonesia Australia, akses pasar bebas, bea cukai, masuk kerjasama, pendidikan dan industri. Yang kedua RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, perjanjian ini perjanjian dagang terbesar dunia meliputi ASEAN, Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Dan yang ketiga WTO, agreement mengatur seluruh aspek perdagangan global dari barang hingga penyelesaian sengketa. Dan selanjutnya, tantangan dalam implementasi. Yang pertama itu ketimpangan daya tawar negara berkembang vs negara maju, risiko dominasi produk impor, persaingan usaha yang tidak seimbang, dan juga kurangnya keterlibatan publik dalam perumusan perjanjian. Dan juga bagi pelaku usaha, kepastian hukum dalam ekspor impor, akses ke bahan baku atau pasar luar negeri, peluang kerja sama bisnis lintas negara, dan juga tantangan dan dampak negatifnya yaitu yang pertama ketimpangan kekuatan tawar menawar antar negara maju dan berkembang, terlalu bergantung pada produk impor, persaingan ketat yang bisa mematikan industri kecil seperti UMKM, sengketa dagang antar negara misalnya itu seperti sawit Indonesia vs Eropa. Contoh kasusnya itu Indonesia vs Uni Eropa di WTO. Uni Eropa membatasi impor minyak sawit CPO dari Indonesia karena alasan lingkungan, tapi Indonesia menganggap ini diskriminatif dan menggugat ke WTO. Nah, contoh kasus yang kedua, implementasi IACPA Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, IACPA mulai berlaku pada 5 Juli 2020, merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia. Untuk mendorong perdagangan bebas, pendidikan, dan investasi, nah, perdagangan ini juga Australia menghapus 100% bea cukai masuk untuk produk ekspor Indonesia. Indonesia membuka kuota visa kerja dan kesempatan pendidikan vokasi bagi warga Australia, kerjasama pelatihan kejuruan dan industri kreatif. Nah, permasalahannya
Beberapa pengusaha lokal di Indonesia merasa terancam oleh produk pertanian dan peternakan dari Australia yang masuk lebih murah. Mereka menilai IACPA bisa merugikan sektor-sektor kecil dalam jangka pendek. Aspek hukum perdagangan internasional, IACPA mengandung klausul Most Favored Nation atau disebut MFN dan National Treatment sesuai standar WTO. Nah, perjanjian ini diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai wujud pengesahan secara nasional. Nah, yang terakhirnya itu kesimpulannya, perjanjian perdagangan internasional adalah alat penting untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi global. Meski membawa banyak manfaat, negara juga harus cermat dalam bernegosiasi agar tidak dirugikan. Nah, sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share jika videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.